Da- Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, penuh dengan kebaikan, dan adik-adik semua tetap berada dalam lindungan Tuhan. Oke, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, kakak ingin memperkenalkan diri dulu. Nama kakak Agung Sahrudin, kakak di sini di Cerebrum sebagai subject manager dari bahasa Inggris. Jadi adik-adik semua pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris. Dan sebelumnya, kakak juga ingin berpesan kepada adik-adik semua untuk tetap selalu menjaga kesehatan dimanapun berada. Dan mari kita sama-sama doakan semoga negeri kita Indonesia selalu dalam keadaan damai, keadaan sehat, dan penuh dengan kebahagiaan. Dan kita juga sama-sama doakan semoga daerah-daerah yang terkena bencana cepat lekas sembuh kembali dan kita bantu mereka dengan moral ataupun material. Baik adik-adik semua, mari kita bahas sebuah materi. Tapi sebelum bahas materi, seperti biasa, kakak mau absen dulu nih. Kira-kira adik-adik ada dari mana saja nih? Apakah dari Sabang? Oke, ada dari Merauke. Oke, mungkin dari kota-kota ya. Mungkin dari kota Bandung, kota Jakarta, kota Surabaya, dan lain-lainnya. Oke. Nah, kakak bakal bakal absen lagi nih. Kira-kira adik-adik di sini sudah ada yang dari mana aja? Ada yang dari yang dari Sulawesi. Oke, terutama dari Sulawesi Barat ya. Mohon untuk di Mamuju, daerah-daerah yang terkena bencana. Semoga adik-adik semua tetap terus sehat dan semangat. Oke. Oh, alhamdulillah ini ada yang dari Riau katanya. Oke, terus ada yang dari mana lagi? Dari Bengkulu. Wow, keren. Ada dari mana lagi? Adik-adik silakan absen dulu biar kita lebih semangat ya. Oke, dari Kuningan, Jawa Barat. Mantap. Dari Riau lagi. Oke, dari Medan. Wah, Horas Medan. Oke, apa kabar? Dari Surabaya. Yo, apa kabar? Bahasa Jawanya apa kabar dari Jawa Timur? Dari Palembang, wong kita galoh ya. Oke, lanjut dari mana? Dari Aceh. Wah, luar biasa. Wah, dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Anyway, kakak dulu pernah ke Nusa Tenggara Barat loh, ke Sumbawa. Seru banget. Dari Jember, wah suka banget sama namanya cabai dari Jember itu sendiri ya. Kalau di kita namanya cengek kali ya. Oke. Kemudian dari Indramayu, Jawa Barat. Wah, keren. Dari Semarang. Wah, mantap nih. Kakak dulu pernah ikut lomba debat bahasa Inggris di Semarang tahun 2017. Seru banget. Dari Lampung. Oke, halo teman-teman dari Lampung. Terus dari mana lagi? Jambi. Oke, keren. Dari mana lagi nih? Ayo kita absen dulu. Kita absen dulu biar tambah semangat lagi. Nanti biar adik-adik semua bisa saling kenalan satu sama lain dan semoga adik-adik semua bisa berkenalan dan juga adik-adik semua bisa masuk PTN impian masing-masing. Oke? Amin ya, kita doakan amin karena ini sudah asar. Jadi kita bisa katanya kalau udah asar itu doa-doanya terijabah dengan baik ya. Oke. Kemudian kakak absen lagi dari Surabaya, Jawa Timur lagi ada, dari Jambi, keren banget, dari Solo, oke. Ayo dari mana? Oke, amin, oke, lanjut ya. Ini kakak mau absen nih selama 7 menit. Oke, dari mana lagi nih adik-adik? Mayu, Semarang, terus dari mana lagi? Jombang, oke, dari Jombang, Jawa Timur. Betul kan? Betul. Oke. Siap. Lanjut dari mana lagi nih? Oke, nah. Oke, dari Bekasi. Wah, luar biasa ya. Semoga sehat terus ya teman-teman ya. Oke, dari mana lagi? Dari Serang, Banten. Luar biasa ya. Berarti Cerebrum ini sudah benar-benar menyeluruh ya ke seluruh Indonesia.
luar biasa sekali. Semoga kebermanfaatan share burung ini menjadi manfaat semua buat adik-adik, dan semoga adik-adik semua kakak doain lagi semoga lolos SNPTN-nya, dan juga baik SNPTN atau kalau misalkan yang belum berhasil boleh di SBMPTN-nya. Semoga lolos, dan semoga platform share burung ini bisa bantu adik-adik semua untuk lolos di PTN masing-masing dan jadi mahasiswa yang berprestasi. Oke, lanjut dari mana? Dari Jakarta Utara. Oh, luar biasa ya, Jakarta Utara. Ya, kakak dulu pernah tinggal di Jakarta Utara loh. Oke. Baik adik-adik semua, langsung kita mau ngebahas sebuah materi ya. Kita mulai dari materi ini adik-adik. Dari materi vocabulary. Oke, jadi di sini tuh kakak mau ngebahas tentang vocabulary. Vocabulary itu apa sih adik-adik? Oke, vocabulary itu perbendaharaan kata. Oke. Perbendaharaan, oke. Kata. Nah, adik-adik sendiri untuk menjawab untuk bisa menjawab soal-soal UTBK, terutama soal-soal dalam bahasa Inggris itu harus memiliki perbendaharaan kata dalam bahasa Inggris itu sendiri adik-adik. Jadi vocabnya harus banyak, minimal berapa ribu sih Kak vocab yang harus dikuasainya? Oke, apakah 1000, apakah 2000, apakah 3000, ataukah 4000? Wow, itu pasti harus banyak banget ya, terutama vocab dalam UTBK ini adalah vocab yang sangat yang cukup luar biasa ya, yang levelnya itu level intermediate sampai advance gitu ya, karena adik-adik semua itu bakal dihadapkan dengan soal-soal yang cukup rumit dan juga cukup mengasah pola pikir ya. Itu ada high order thinking gitu ya. Oke. Nah, mari kita bahas selanjutnya. Oke. Adik-adik semua, kakak mau ngasih dulu sebuah ilustrasi di mana adik-adik bisa menguasai bahasa Inggris. Kita mulai dari kakak anggap ini adalah gambar manusia ya. Oke, mohon maaf banget ini gambarnya tidak terlalu estetik ya, karena kakak bukan pelukis dan tidak terlalu jago menggambar. Ini basic banget ya. Katakanlah ini adalah human ya adik-adik ya. Oke, ini adalah human ya. Oke, berarti ini adalah manusia. Oke. Nah, di mana adik-adik semua ini harus bisa menguasai bahasa Inggris. Nah, sebenarnya di sini tuh ada case-nya tuh di sini ada bahasa Inggris. Oke, kakak tulis saja di sini English ya. Oke. Di mana bahasa Inggris itu adalah sebuah bahasa ya. Oke. Nah, sebuah bahasa itu digunakan untuk apa adik-adik? Untuk berkomunikasi ya. Oke, komunikasi dengan siapa adik-adik? Komunikasi dengan satu sama lain, dengan dengan individu ke individu sendiri, dengan individu ke kelompok, kelompok ke individu, dan kelompok ke kelompok. Jadi bahasa Inggris ini adalah salah satu bahasa yang ada di dunia yang harus dikuasai. Nah, kita ngebahas dulu, ini anggap saja ya tadi manusia lucu ya. Oke, kita gambar dulu. Nah, jadi adik-adik semua, sebelum kita ke core UTBK, di sini tuh ada ada kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menguasai bahasa Inggris itu sendiri atau bahasa lainnya. Oke, kita mulai dari apa adik-adik? Kita mulai dari receptive skill. Wow, apa sih Kak receptive skill? Oke, ini adik-adik sebenarnya ini tuh materi kuliah basic banget di semester 1, tapi nggak apa-apa kita kasih dulu ya sebagai intermezzo. Nah, di sini tuh ada receptive skill. Jadi receptive skill itu apa sih? Oke. Receptive skill itu adalah sebuah kemampuan untuk menerima bahasa atau komunikasi atau apapun itu dari orang lain adik-adik. Apa sih yang diterimanya? Oke, receptive skill ini dibagi menjadi 2 adik-adik. Oke, yang pertama itu ada apa? Ada listening. Wow, listening apa adik-adik? Listening itu adalah mendengarkan. Jadi kemampuan mendengarkan itu
sangat penting banget buat kita yang mau belajar bahasa gitu ya, bahasa apapun adik-adik, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Perancis, atau sebagainya ya. Jadi kemampuan pertama yang harus dimiliki itu adalah listening, oke? Yang kedua itu adalah kemampuan reading adik-adik. Oke, reading itu adalah membaca ya. Oke, jadi dua kemampuan ini sangat penting banget gitu ya di receptive skill. Dan receptive skill ini adalah kemampuan atau skill pertama yang harus dimiliki oleh siapapun yang ingin belajar bahasa gitu ya, sebelum kita ke Korea vocab pada kesempatan sore ini. Kemudian untuk yang kedua, kita tuh mau kemana adik-adik? Kita mau ke productive skill ya. Oke. Productive skill itu apa adik-adik? Jadi productive skill itu adalah kemampuan memproduksi sebuah bahasa itu sendiri. Wah, seperti apa gitu? Nah, berarti di sini productive skill itu ada dua kemampuan juga adik-adik. Apa kemampuan yang pertama? Yaitu adalah kemampuan untuk apa adik-adik? Ya, untuk speaking ya. Oke. Terus kemampuan yang keduanya untuk apa? Kemampuan kedua itu adalah untuk writing ya, atau menulis. Oke. Oke, selamat datang bagi adik-adik yang baru bergabung nih, ada yang dari Jogja. Oke, semoga sehat selalu ya. Oke. Nah, ini ya, kakak ulang lagi ya. Berarti ada dua kemampuan untuk menguasai bahasa Inggris. Yang pertama ada receptive skill, yaitu dibagi menjadi listening dan juga reading. Yang kedua ada productive skill, yaitu dibagi menjadi speaking dan writing. Nah, di sini kemampuan listening itu adalah kemampuan yang sangat-sangat penting sekali, di mana kita bisa mendengarkan banyak hal gitu ya. Misalnya kemampuan listening ini bisa kita dapatkan dari apa? Dari mencerna misalnya siaran-siaran kayak televisi, kayak radio, kayak gitu ya. Atau misalnya kita sekarang suka banget sama podcast gitu ya, atau YouTube gitu ya. Oke, atau apa yang lebih ini tuh, yang lebih musik kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau reading ini biasanya didapatkan dari apa adik-adik? Biasanya didapatkan dari buku ya, atau e-book ya. Oke, atau misalnya adik-adik suka banget nih baca novel, kayak kakak tuh suka banget baca novel yang tentang percintaan. Nah, berarti nanti listening sama reading kakak tuh bakal bagus gitu ya. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjut. Kenapa speaking dan writing itu menjadi productive skill, menjadi produk yang diproduksi, ya oke? Nah, karena sebelum adik-adik bisa speaking dan writing, maka adik-adik harus bisa juga paham dulu listening dan reading itu sendiri. Karena adik-adik ada sebuah kata gitu ya, sebuah kalimat yang paling kakak suka, the more you listen, the more you speak. Terus kalimat selanjutnya ini adalah the more you read, the more you write. Jadi semakin banyak adik-adik itu mendengarkan, maka adik-adik itu bisa berbicara. Karena adik-adik bakal tahu, misalnya kalau kakak bilang beautiful, berarti adik-adik bakal mengatakan beautiful, bukan beauty pah gitu ya, atau beauty cam gitu ya, bukan gitu ya. Bisa kakak bilang juga katanya tuh kayak handsome gitu ya, bukan handsome gitu ya, bukan. Makanya listening itu penting banget. Nah, sekarang case-nya di sini tuh adalah vocabulary ya adik-adik. Ini buat intermezzo aja ya. Case-nya itu adalah vocabulary itu sendiri. Vocabulary ini masuknya ke mana? Apakah ke receptive skill atau ke productive skill? Nah, sebenarnya vocabulary itu masuknya ke mana adik-adik? Masuknya ke sini ya. Ke speaking dan juga ke writing juga masuk. Tapi karena berhubungan satu sama lain, jadi listening juga masuk, reading juga masuk. Karena kita di UTBK itu fokusnya ke reading, ya berarti kemampuan reading itu akan sejalan dengan kemampuan adik-adik sendiri untuk mencari kata-kata di mana kata-kata tersebut itu memberikan
peluang gitu ya buat adik-adik untuk menambah kata-kata atau perbendaharaan itu sendiri. Oke, mari kita bahas ke materi. Jadi kakak bakal bahas dulu materi. Oke, di sini materinya adalah vocabulary. Oke, nah di dalam UTBK ternyata dibagi menjadi 2 vocabulary yang harus adik-adik kuasai. Yang pertama itu ada sinonim, which is a very important for us gitu ya. Kayak penting banget buat kita paham dengan sinonim. Oke, ya. Mungkin dari SD, SMP, SMA gitu ya, adik-adik sudah paham dengan sinonim. Misalnya misalnya saya tampan gitu ya, berarti saya rupawan gitu ya. Oke, nah di sini ada sebuah definisi, ada definisinya. Definisinya itu adalah menurut Merriam-Webster. Dia mengatakan kayak gini. One of 2 or more words or expressions of the same language that have the same or nearly the same meaning in some or all sense ya. Oke, menurut Merriam-Webster berarti intinya adalah dari 2 atau lebih kata-kata atau ekspresi yang menggunakan bahasa yang sama, yang memiliki arti gitu ya, yang sama di beberapa hal gitu ya. Jadi intinya itu adalah sinonim itu adalah kata-kata, oke, kita garis bawahi dulu, oke, kata-kata, oke, yang memiliki, oke, kata-kata atau kata gitu ya, yang memiliki arti sama adik-adik, oke. Memiliki arti yang sama. Jadi kalau misalnya kakak bilang rupawan berarti tampan. Kalau kakak bilang kalau kakak bilang cantik misalnya beautiful berarti pretty ya. Oke, di sini ada contoh nih adik-adik. Contohnya kakak buatin ya. Oke, contoh yang pertama ini ada apa nih adik-adik? Contohnya adalah about ya. Kata about ini sama dengan kata approximately ya, dan ini termasuk ke dalam adverb. Adverb itu apa sih adik-adik? Adverb itu adalah kata keterangan ya. Oke, kalau about berarti approximately gitu ya. Oke, berarti kalau misalnya adik-adik bilang approximately itu sama dengan bilang about gitu ya. Oke, nah di sini adik-adik harus benar-benar paham gitu ya. Oke. Kenapa kata about itu sering banget adik-adik temui ya? Kata about ini sering banget adik-adik temui karena ini udah benar-benar literary basic ya. Nah, kalau approximately ini beda gitu ya, beda tingkatannya itu sendiri. Oke, nah berarti ini artinya adalah apa? About sama approximately. Oke. Kemudian, kalian boleh komen ya arti dari about yang sinonimnya itu approximately. Apa nih kira-kira? Oke, kalian boleh komen ya. Nanti yang komen dapat pahala. Oke, mantap ya. Lanjut. Kita ke kata selanjutnya, yaitu ada answer ya. Answer ini artinya adalah menjawab. Nah, kata reply juga artinya sama, yaitu menjawab. Dan ini termasuk ke dalam apa adik-adik? Termasuk ke dalam verb ya, atau kata kerja ya. Oke. Nah, berarti ini artinya adalah apa adik-adik? Answer artinya adalah menjawab ya. Oke. Kemudian kalau yang association apa? Association itu sama dengan organization ya. Organization itu artinya apa adik-adik? Asosiasi atau juga organisasi ya, yang bagian dari noun atau kata benda ya. Oke. Nah, berarti apa dia asosiasi sama organisasi? Berarti ini sama ya. Berarti antara asosiasi sama organisasi itu sama ya. Oke. Jadi itu maksudnya kayak sinonimnya itu sama. Oke, lanjut. Kita ke kata horrible. Oke, horrible. Oke. Bagi adik-adik mungkin yang di rumah sambil dengerin kakak, boleh bilang dong horrible. Horrible. Jadi bukan H ya, bukan pakai H gitu ya. Tapi horrible gitu ya. Kemudian kesamaan dari horrible itu adalah terrible ya. Terrible. Terrible ya. Dia termasuk ke dalam adjective.
Wow, apa sih adjektif itu? Adjektif itu adalah kata sifat ya. Horrible sama terrible itu artinya adalah sama. Apa artinya? Yaitu adalah mengerikan ya. Sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris itu satu kata itu bisa memiliki banyak sinonim, bisa memiliki banyak banget. Misalnya satu katanya tuh misalnya beautiful ya. Oke, beautiful itu memiliki sinonimnya banyak. Bisa pretty, bisa stunning, terus bisa juga apa lovely gitu ya. Oke, nah kemudian kata selanjutnya yaitu adalah begin. Oke, begin. Oke. Terus begin ini sama dengan start ya. Oke, begin ini artinya adalah apa? Artinya adalah mulai. Oke, start juga artinya adalah mulai dan dia termasuk ke dalam apa adik-adik? Termasuk ke dalam verb ya atau kata kerja ya. Oke, cakep ya. Oke, lanjut ya adik-adik, yaitu adalah courageous ya. Oke, courageous ini artinya sama dengan brave ya. Artinya apa adik-adik? Berani. Dan mereka itu masuk ke dalam adjektif ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada categorize ya. Categorize itu sama dengan classify ya. Apa sih categorize itu artinya? Categorize itu artinya adalah kategori ya, atau classify itu klasifikasi gitu ya, bisa. Jadi dia tuh dua-duanya masuk ke dalam verb adik-adik. Apa sih verb itu? Kata kerja. Oke. Nah, di dalam UTBK biasanya adik-adik tuh tidak hanya menemukan satu kata sinonim saja. Seperti yang tadi kakak bilang ya, kalau misalnya sinonim dari kata Freddy, oke bisa ya, basicnya itu adalah Freddy ya. Berarti Freddy ini artinya apa adik-adik? Artinya adalah cantik ya. Oke, semoga adik-adik di sini semua selain memiliki kecantikan kecantikan fisik, juga memiliki kecantikan hati. Amin. Misalnya juga handsome juga sama ya. Dia ada inner beauty sama inner handsome. Keren banget. Nah, kalau Freddy cantik ini memiliki banyak banget sinonimnya. Apa aja sih sinonimnya? Oke, misalnya kita mulai dari beauty ya. Beautiful, sorry ya. Oke, terus lovely juga sama. Oke, terus apalagi stunning juga bisa ya. Oke, wah ini orang stunning banget gitu ya, cantik gitu ya. Oke, terus apalagi pokoknya banyak banget. Jadi kalau nanti ngisi adik-adik tuh jangan terlalu fokus ke satu hal gitu ya. Nanti kakak pokoknya kasih tahu. Oke, ini udah sudah ada yang gabung lagi dari mana nih? Oke, coba kita lihat biar rame. Oh, dari Jogja lagi. Oke, selamat datang dari Jogja. Semoga keren, semoga sehat terus ya. Oke. Ini ya, untuk materinya adalah vocabulary. Ingat ya, ini tentang sinonim. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ini yang paling krusial ya. Ada type of questions di UTBK ya. Jadi ada tipe pertanyaan-pertanyaan di UTBK. Adik-adik terkait dari sinonim itu sendiri. Jadi ini semua itu pertanyaan yang merujuk kepada apa? Kepada sinonim ya. Oke, atau persamaan kata. Luar biasa. Yuk kita cari dulu. Kita cek ya. Untuk kata pertama. Untuk kalimat pertama maksud kakak ya. Kalimat pertama itu adalah kalimatnya the word. Oke, the word bla 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 in line gitu ya. Berarti ini di baris ya. Oke, di baris. Bla 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 is closest in meaning to gitu ya. Oke, misalnya kakak kasih contohnya kayak gini. Ini untuk contoh yang pertama. Oke, the word, misalnya ada kata the word. Oke, kata apa ya? Kata ini ya. Kata apa ya? Adik-adik pengennya kata apa? Oke, the word ini ya. Big. Oke, the word big ya. Oke. Oh, pakai kata apa namanya? Oke. The word big gitu ya. Oke. Nah, the word big gitu ya, inline misalnya di baris 7 ya, inline 7 is closest, closest
in meaning to. Oke. Nah, berarti apa adik-adik? Berarti kata big gitu ya. Fokusnya ke sini, kata big di baris ke-7 is closest in meaning to. Oke, berarti ini ya contohnya. Berarti kata besar itu di baris ke-7 is closest in meaning to. Nah, kalau ada kata ini, kalau ada frase ini gitu ya, kalimat ini langsung aja fokusin is closest in meaning to. Is closest berarti sangat dekat gitu ya. Nah, berarti ini tuh sudah literary, sudah pasti ini tuh adalah sinonim ya. Oke, kita lanjut ya. Berarti ini garis bawahi ya sama adik-adik semua, closest in meaning to. Oke, closest in meaning to atau closest meaning gitu ya. Oke, kemudian untuk yang kedua itu adalah the word. Oke, sini ya. The word. Oke, bla 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 in paragraph. Oke, berarti ini di paragraf ya. Paragraf keberapa gitu ya. Oke, bla 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 means artinya. Oke, nah ini sama ya. Oke, misalnya the word the word astonish gitu ya. Misalnya the word astonish gitu ya. Oke, the word astonish. Oke. In paragraph, misalnya bla 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 in paragraph 1 gitu ya. Oke, in paragraph 1 atau the first paragraph juga bisa means gitu ya. Oke, nah kata astonish ini di paragraf 1 artinya apa gitu ya. Nanti bisa dicari di antara jawabannya. Kemudian selanjutnya untuk soal yang ketiga contohnya inline gitu ya. Oke, di baris, berarti ini barisnya duluan ya. Oke, inline misalnya line berapa? Line 7 gitu ya, atau line 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya, bisa. Pokoknya berapa terserah dari si baris tersebut. Biasanya di dalam UTBK itu paling banyak barisnya itu seingat kakak itu sampai 30 ya, atau sampai 35, nggak terlalu banyak banget barisnya gitu ya. Tapi lebih ke literary paragraph. Nah, misalnya inline berapa? Inline 7. Oke. Misalnya kata the word love gitu ya is nearest in intending to, sama ya, berarti kalau ada kata is nearest, oke, nearest in intending to, berarti sudah pasti dia itu merujuk kepada apa? Kepada sinonim ya. Oke, luar biasa emang adik-adik semua. Nah, dari mana lagi nih adik-adik? Oke, dari Jawa Barat lagi ada, dari Jawa Tengah. Oke, luar biasa ya. Oke, mari kita lanjut nih bagi yang baru gabung gitu ya. Oke, lanjut ya. The closest, meaning to the word bla 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 is. Oke, berarti ini kata kuncinya adalah the closest ya. Sebenarnya kata kuncinya itu kebanyakan itu adalah closest ya. Oke, the closest meaning gitu ya. Arti yang paling dekat gitu ya. Oke, apa sih arti yang paling dekat itu? Ya, arti yang paling mendekati kata tersebut itu apa? Berarti itu soalnya untuk sinonim gitu ya. Oke, terus kita ke contoh yang berikutnya. Ini ada the underline word. Nah, ini agak beda nih. The underline word has same meaning with. Oke, berarti kata yang digaris bawahi kalau di underline word gitu ya. Oke. Berarti di sini kata yang digaris bawahi has same meaning with. Mana yang harus adik-adik ingat? Berarti kata yang has same meaning. Oke. Berarti has same meaning gitu ya. Oke. Has same meaning itu artinya memiliki arti yang sama gitu ya. Oke, luar biasa. Kemudian kita ke contoh selanjutnya, ini ya tipe-tipe pertanyaan di UTBK yang merujuk kepada sinonim. Oke, the underline word, the underline a word above is closest in meaning to, sama ya. Ini ada kata is closest in meaning to ya. Oke, kemudian ada lagi di sini adik-adik di soal yang terakhir, di contoh yang terakhir itu adalah the underline word above is best replaced by. Oke, ini biasanya yang sering muncul ya, is best replaced by.
Nah, sebenarnya kata ini tuh benar-benar literary, kadang orang tuh lupa gitu ya bahwa apa namanya si kalimat is best replaced by itu adalah untuk menggantikan kata tersebut, sehingga katanya tuh menjadi lebih sehingga kata tersebut kalau diganti dengan kata yang lain itu menjadi kalimat yang lebih kalimat yang sangat sempurna gitu ya. Misalnya kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu apa namanya misalnya apa ya, aku apa namanya, dia sangat tampan. Oke, dia apa namanya, sangat-sangat tampan. Berarti yang si sangat tampannya itu diganti, sangat-sangat itu diganti jadi sangat tampan saja, gitu. Oke. Nah, di sini adik-adik sudah cukup paham ya. Oke, jadi kakak ulang lagi. Type of questionnya itu adalah yang pertama, the word in line is closest in meaning to, ya. Oke, berarti kita cek di sini ya. Berarti hal yang harus adik-adik ingat adalah closest ini ya, not gitu ya. Di not sama kakak. Berarti apa? Notnya closest ya. Closest meaning, oke? Atau closest in meaning to gitu ya. Atau closest in meaning to. Oke. Oke, meaning to. Dan juga is best replaced by gitu ya. Ini yang jarang banget, yang kadang ada, kadang enggak. Tapi di sebagian apa namanya soal-soal itu biasanya ada is best replaced by. Oke. Nah, ini juga sama ya adik-adik ya. Perlu diingat bahwa ini tuh semua merujuk kepada sinonim. Oke. Dari mana nih sekarang yang sudah bergabung? Ada dari mana? Oke, mari kita cek lagi adik-adik. Ini ada dari, wow, dari mana lagi nih? Dari Jogja lagi. Oke, selamat sore. Terus dari Surabaya katanya. Oke, luar biasa ya. Baik banget ya dari Surabaya, keren banget. Oke. Kita lanjut ya. Kita sekarang ke latihan adik-adik. Oke, kita ke practice test sinonim. Oke, berarti di sini kita akan mengetes sinonim dari adik-adik semua ya. Siap ya? Oke, practice test sinonim. Jadi kita latihan dulu buat sinonim menjawab di UTBK. Nah, karena waktu yang diperlukan itu kurang dari 2 menit ya, mungkin cuman berapa ya, 1 menit mungkin ya, untuk menjawab soal ini, maka adik-adik tuh perlu banget gitu ya menguasai tips dan trik untuk menjawab soal ini gitu ya. Nah, tips dan triknya apa? Mari kita bahas di soal, jadi biar nanti kelihatan. Nah, di sini ada soal nih, di sini ada teks ya. Oke, di sini ada teks adik-adik semua. Oke, kalau teks ini secara keseluruhan ya. Oke, teks ini secara keseluruhan, sorry. Oke, nah kalau ini adik-adik, ini adalah paragraf pertama gitu ya. Ini adalah paragraf pertama. Kayaknya jangan di sini deh, sorry deh. Nah, ini ada paragraf pertama, berarti oke, ini sini ya, paragraf pertama. Ini ada paragraf yang kedua ya, jangan lupa. Ini ada paragraf yang ketiga. Nah, biasanya kalau yang kita fokus ya, ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Oke. Kalau line mana? Kalau line atau baris itu ini ya adik-adik ya. Nah, ini baris ke-1, ini baris kedua, ini baris ketiga, baris ke-4, baris ke-5, baris ke-6, baris ke-7, baris ke-8, baris ke-9, baris ke-10, baris ke-11 ya, baris ke-12, baris ke-13, 14, baris ke-15, baris ke-16, baris ke-17 dan searchlingua.com ini sumber ya. Oke. Selamat sore juga buat teman-teman dari Padang. Oh, luar biasa. Dari Jakarta, halo teman-teman. Sehat terus ya, dari Padang, Jakarta, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada soal nih. Selain dari paragraf dan lain juga biasanya ada dari passage ya. Kalau dari passage itu biasanya tipsnya kalau kakak itu ngisinya itu dari mana? Dari satu baris setelah titik, dari satu kalimat setelah titik gitu ya.
misalnya kayak gini nih. Nah, misalnya kayak, nah ini berarti masuknya ke dalam passage gitu ya. Atau tergantung sih, tergantung dari mana saja. Tapi biasanya lebih fokus ke arah paragraf gitu ya. Oke. Langsung deh kita menjawab soal-soal. Oke, siap. Oke, the bridge. Oke, the bridge is to take an excursion. Oh my gosh, apa sih excursion? Oke, to the Golden Gate National Recreation ya. Oke, biasanya untuk menjawab soal ini tuh kalau misalnya adik-adik sudah paham dengan kata excursionnya, kita bahas dulu paragraf 2 ya. Berarti di paragraf kedua. Oke, coba kita cari di paragraf kedua. Mana sih paragraf kedua? Berarti yang ini ya adik-adik ya. Ini second paragraph ya. Oke. Nah, berarti mana katanya the bridge is to take excursion ya. Nah, berarti di sini ya, mulai kalimatnya itu dari sini ya, paragraf 2. Oke, the bridge is to take an excursion to the Golden Gate. Oke, National Recreation bla 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 gitu ya, paragraf kedua. Kita sebenarnya bukan fokus ke semua ini gitu ya. Tapi kita fokus kemana adik-adik? Kita fokus ke hati. Bukan. Kita fokusnya ke kata excursion. Oke. Nah, kata excursion ini langsung saja. Oke. Kira-kira kata excursion ini artinya apa sih adik-adik? Oke. Nah, kita baca dulu soalnya. The underlined word about is best replaced by. Ini ya. Soalnya di underline word about berarti kata yang digarisbawahi di atas itu baiknya gitu ya, atau lebih baik itu diganti oleh apa, oleh kata apa gitu ya. Jadi kata excursionnya itu lebih baik lagi. Journey artinya apa? Perjalanan. Wow, luar biasa ya. Dan kemana sih gitu ya? Oke. Nah, di sini kita akan mencari kata excursion. Kata excursion sendiri artinya apa adik-adik? Excursion ini artinya adalah tamasya ya. Oke, atau jalan-jalan gitu ya. Oke, suka nggak sih tamasya? Suka. Semoga corona cepat berlalu ya adik-adik ya, supaya kita bisa tamasya ke tempat-tempat yang seru gitu ya. Tamasya atau bepergian. Berarti kata yang paling bagus gitu ya untuk menggantikan kata excursion itu adalah apa? Berarti harus sama dong. Oke. Kalau jawabannya A, menyelam, di sini tuh tidak dijelaskan. Menyelam itu beda dong sama tamasya. Mungkin menyelam itu bagian dari tamasya ya. Oke. Jadi sudah dipastikan kalau menyelam ini jawabannya adalah salah. Tetep. Oke. Kemudian kalau yang B itu climbing, mendaki juga ini salah. Karena mungkin mendaki ini bagian dari tamasya. Kalau outing, bener gak sih jawabannya? Betul adik-adik. Oke, kenapa jawabannya betul? Karena untuk menggantikan kata excursion di sini itu ini ada sedikit tips ya kalau katanya seperti ini. Nah, di sini tuh ada vokal E ya. Ada vokal di huruf vokalnya E di sini ya. Oke. Nah, berarti yang paling mendekati untuk kita bisa ngegantiin kata itu adalah katanya huruf vokal juga ya. Oke, berarti hurufnya ya outing. Berarti jawabannya betul. Kalau reading, ini sudah pasti salah adik-adik. Kalau yang journey, perjalanan juga salah. Karena kan ini tuh tamasya, gitu ya. Dan nggak mungkin ini jawabannya adalah perjalanan. Kalau biasanya kalian sebutin kayak journey, dari kalimat journey aja tuh sudah benar-benar salah, gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Yeay, adik-adik semua, ada yang benar jawabannya? Wow, banyak yang benar ya. Oke, jawabannya banyak yang benar banget. Luar biasa emang adik-adik semua. Nah, tipsnya adalah kalau misalnya kalian mendapatkan soal kayak gini, oke, kalian bisa lihat dari kata sebelum kata itu sendiri. Saya ada artikel gitu ya di sini berarti cari aja yang huruf vokalnya itu di depan mana, itu yang paling mendekati gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke. Nah, di sini soal berikutnya adalah
The synonym, of the word modern. Wow, modern ya, orang-orang modern nih. In the first paragraph is, berarti sinonim dari kata modern gitu ya. Di paragraf pertama. Nah, sebenarnya adik-adik tuh boleh lihat ini dulu atau enggak, terserah adik-adik ya, kalau adik-adik sudah paham. Berarti modern. Wow, apa sih modern itu artinya? Modern itu kebaruan gitu ya adik-adik. Berarti sesuatu yang bukan. Kita cek dulu dari kata pas. Pas itu artinya apa adik-adik? Pas respon. Kasihan ya kalau saya ada di yang pas respon salah. Itu pakai F, ini pakai P ya. Pas itu artinya adalah lampau atau lalu. Wow, jangan hidup di masa lalu ya, karena berat. Lanjut, kalau ancient artinya apa adik-adik? Ancient itu artinya adalah kuno ya. Kemudian ada kata old. Old itu artinya adalah bukan lalu ya. Old itu artinya adalah bisa juga tua gitu ya, bisa juga kayak dulu banget gitu ya, kayak jadul gitu ya, bisa kita sebutkan zaman dulu gitu ya. Kata anak-anak milenial sekarang tuh bilangnya adalah jadul gitu ya. Nah, kalau contemporary artinya adalah kontemporer. Misalnya, wow, kontemporer nih, misalnya kajian kontemporer, berarti kajian yang mengkaji sesuatu yang terjadi sekarang adik-adik. Kemudian ada old fashionable. Oh, adik-adik fashionable enggak? Kalau kakak enggak sih, tergantung keuangan. Nah, kalau old fashionable ini artinya adalah gaya kuno ya. Berarti gayanya tuh kuno gitu ya. Nggak boleh kayak gitu, gaya orang beda-beda ya. Nah, gaya berarti di sini sinonim dari kata modern atau kemajuan itu adalah apa adik-adik? Adalah yang apakah yang A? Pasti kalau lampau sama modern itu salah ya, karena dia itu bertolak belakang ya. Kemudian kuno juga sama, bertolak belakang. Kemudian old zaman dulu juga sama ya. Ini mah berarti antonimnya. Iya, betul. Kalau kontemporer berarti jawabannya adalah yang D ya. Wah, luar biasa. Kalau yang old fashionable ini berarti jawabannya salah ya. Nah kalau adik-adik sudah paham dengan soalnya, dengan soal ini, adik-adik boleh lihat ini atau tidak. Tapi kalau misalnya adik-adik pusing di soal ini, ada jawaban-jawaban yang sama, nanti bakal ada di soal, nanti adik-adik bisa lihat ke teks, kira-kira teks ini tuh apa, gitu ya. Jawabannya yang mana adik-adik? Apakah yang A, B, C, D, E? Oh, kebanyakan jawabannya yang D. Luar biasa ya, pinter-pinter ya adik-adik. Semoga kakak doakan semoga pada lolos ke PTN masing-masing. Luar biasa. Lanjut kita ya. Nah ini ada soal lagi. Ayo kita sama-sama jawab nih adik-adik. The study of songbirds has revealed a variety of fundamental properties of biological system. Paragraf pertama. Berarti ini ada di paragraf pertama dong. The underlined word above is closest in meaning to. Ingat ya, ini ada kata apa adik-adik? Kata closest in meaning to ya. Berarti jawabannya yang mana adik-adik? Apakah yang A, insignificant? Ini berarti kita mencari kata apa? Kata fundamental. Wow, fundamental sekali ya. Pelajaran itu benar-benar fundamental sekali. Berarti fundamental itu jawabannya yang mana adik-adik? Apakah A, insignificant, berarti tidak signifikan. Wow, kasihan ya, berarti tidak signifikan atau tidak penting banget ya. Wah, luar biasa banget gitu ya. Insignificant, tidak signifikan atau tidak penting. Aduh, kita boleh, kalau ada orang yang tidak mementingkan kita, tidak apa-apa. Yang penting kita mementingkan orang lain. Oh, keren banget ya. Kemudian jawaban yang B, basic. Wow, basic ini adalah sesuatu yang dasar gitu ya. Berarti jawabannya adalah dasar ya. Dasar negara Indonesia. Apa? Dasarnya cinta. Bukan ya. Kita lanjut ke jawaban yang berikutnya adalah yang C, secondary. Aduh, kasihan ya jadi orang kedua. Dari kata second. Nah, dari kata second tambah ari ya, berarti ari yang kedua, bukan itu artinya ya. Tapi artinya itu adalah secondary itu adalah sekunder gitu ya. Berarti
bisa lah menjadi orang kedua, karena yang pertama itu adalah primer ya. Waduh. Mantap, lanjut ya. Kalau yang D ekstra artinya apa adik-adik? Ekstra ya, ekstra berarti ekstra itu kayak tambahan, atau ekstra itu apa namanya, sesuatu yang double gitu ya. Oke, kalau yang E apa nih artinya? Subordinate. Subordinate itu artinya apa adik-adik? Waduh, subordinate itu artinya adalah bawahan ya. Waduh, berarti ini tuh literally lebih ke kayak misalnya karyawan gitu ya, atau orang-orang yang kerja di pabrik atau apa misalnya gitu ya. Saya orang-orang bawahan yang berarti dia tuh punya bos gitu ya, atau punya manajer gitu ya. Oke. Nah, kira-kira mana yang paling tepat nih adik-adik dari kata fundamental? Bisa kita cek sini dulu ya. Ini kata dari fundamental itu sendiri. Oke. Nah, fundamental adalah yang mana nih adik-adik? Coba kakak mau lihat jawabannya. Ada yang jawabannya D, ada yang jawabannya B, ada yang D, ada yang B, ada yang D, ada yang B. Jawabannya adalah yang mana? Oke, kita cek. Kalau dari kata fundamental itu sendiri, fundamental berarti fundamental itu adalah apa adik-adik? Wow, fundamental. Fundamental itu adalah dasar gitu ya. Oke, atau bisa juga awalan gitu ya. Berarti jawabannya sudah pasti. Yang mana adik-adik? Sudah pasti yang B gitu ya. Oke, tapi kayaknya kita tidak lengkap kalau menjawab soal-soal yang lain. Yang A itu insignificant, tidak penting atau tidak signifikan. Berarti bukan ya, salah ya. Sudah pasti. Kemudian yang C secondary. Aduh, kasihan banget nih jadi sekunder gitu ya. Tidak apa-apa, yang penting kita mendahulukan cinta dan kasih sayang kita kepada orang tua. Wih, keren banget dah. Oke, lanjut ya. Untuk jawaban yang D itu adalah ekstra ya. Oke, ekstra itu salah ya. Kemudian jawaban yang E subordinate itu adalah salah juga. Oke, berarti jawabannya adalah yang mana adik-adik? Jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut lagi nih. Lanjut ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini ya. Nah, the design ya of Borobudur symbolizes the conception. Wow, berarti desain Borobudur itu menyimbolkan conception, konsep apa sih gitu ya. Oke, paragraf 2. Berarti ini ada di paragraf kedua ya. Oke, ini. Untuk jawaban yang pertama, yang A pilihannya adalah heights. Oh, siapa yang di heights nih ya? Awas sih, kalau apa namanya status WhatsApp di hide nih, kasihan ya. Kemudian yang B adalah ignores ya. Aduh, kasihan banget yang di ignores ya. Lalu yang C di likes. Mending likes aja ya. Jadi kita harus penuh dengan like supaya kita menjadi orang yang penuh dengan cinta dan rasa suka. Luar biasa banget ya. Kemudian yang D itu ada signifies ya, yang E ada sets. Oke. Nah, ini kenapa pakai S semua? Karena di sini juga pakai S ya. Oke. Berarti soalnya di sini tuh ada apa sih? Tadi di underline word is closest in meaning to ya, sudah pasti ya. Word closest in meaning to. Oh, wow. Sudah pasti sinonim ya. Hides. Hides itu artinya apa? Hides itu artinya menyembunyikan. Waduh, siapa yang menyembunyikan perasaan? Oh, bukan. Menyembunyikan kebaikan ya. Biar Tuhan saja yang menilainya. Kemudian yang B adalah ignores ya. Ignores itu adalah apa adik-adik? Ignores. Oke, di-ignore gitu ya. Berarti kayak membiarkan gitu ya. Bisa atau juga ignore ini kalau kata baiknya itu adalah membiarkan ya. Bisa dibiarin gitu ya. Karena bete ke orang itu kita ignore aja. Ini kata lebih kata manisnya atau kata lembutnya gitu ya. Terus yang C likes itu menyukai. Wow, ini ya. Aduh, aku menyukai membaca. Oh, benar nggak sih aku menyukai membaca? Aku suka membaca. Oke. Kemudian signifies ya. Signifies itu artinya apa adik-adik? Signifies itu artinya adalah menandakan ya. Oke. Kemudian yang E sets artinya apa? Sets itu artinya adalah menyiapkan ya, bisa ya. Artinya itu set up dari kata sets ya. Set up berarti menyiapkan atau set gitu ya. Oke, berarti jawaban yang paling tepat itu yang mana adik-adik? Oke, dari kata symbolize. Symbolizes. Oke. Berarti menyimbolkan. Yang mana nih jawabannya? Apakah yang A, B, C, dan D?
Coba kakak mau cek dulu. Jawabannya di sini ternyata jawabannya adalah yang yang D signifies D, 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 D. Kenapa jawabannya harus D signifies? Kan menyimbolkan itu belum tentu menandakan, benar gak? Salah. Sudah pasti kalau dia menyimbolkan berarti menandakan. Misalnya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah simbol simbol negara Indonesia, gitu ya. Berarti unity in diversity is symbolizes of Indonesia, gitu ya. Berarti is symbolize of Indonesia, Berarti Bhinneka Tunggal Ika itu adalah simbolis atau menandakan dari Indonesia itu sendiri, gitu ya. Misalnya yellow is a color of joy, gitu ya. Berarti kuning itu adalah warna kebahagiaan. Yellow symbolizes of joy. Berarti kuning itu menyimbolkan kebahagiaan. Bisa juga yellow signifies signifies happiness, bisa ya. Nah, untuk jawabannya berarti jawabannya yang mana adik-adik? Jawabannya yang D. Yes, betul ya, signifies. Nah, untuk jawaban yang B, nih, membiarkan. Membiarkan juga bisa. Ini berarti mengabaikan ya. Ada dibiarin dia mana membetekan gitu ya. Bisa mengabaikan. Wow. Akang kalau bilang mengabaikan karena takut diabaikan itu sakit. Wah, ini nggak cukup nih adik-adik. Mari kita cek dulu. Kita hapus saja ya. Mengabaikan ya. Nah, selanjutnya kita ke materi, berarti di sinonim ini ada hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, kita fokus kemana? Fokus ke katanya ya, adik-adik. Kita fokus ke kata. Misalnya di sini tuh kata simbol, symbolizes, ya. Biasanya soal-soal dari UTBK ini tuh ada dua soal tentang vocab itu sendiri, ya. Ya, bagian nanya kenapa mengabaikan. Tadi kakak tanya tentang ignore. Ignore itu artinya apa, gitu ya? Selain membiarkan, gitu ya. Berarti mengabaikan, gitu ya. Aduh, diabaikan, dibiarkan, ya. Kasihan sekali. Kita lanjut berikutnya. Kita lanjut ke antonim. Nah, di sini ada vocabulary dari antonim, ya. Antonim itu apa sih adik-adik? Antonim, waduh, dan sinim bukan ya. Antonim itu adalah a word of opposite meaning. Menurut Merriam-Webster. Jadi kata yang memiliki arti yang terbalik. Jadi kebalikan dari kata tersebut ya. Kita cek dulu untuk contohnya. Accept. Accept ini artinya apa adik-adik? Coba komen ya. Accept ini artinya apa? Sama refuse ini artinya apa? Coba mana yang udah jawab? Nah, accept ini artinya, masuk ke dalam verb ya, atau kata kerja. Accept ini artinya apa? Artinya adalah menerima. Wah, alhamdulillah ya diterima. Misalnya adik-adik, diterima di PTN impian. Masya Allah, luar biasa ya. Amin. Ya, semangat terus. Kemudian, refuse berarti adalah menolak gitu ya. Wah, jangan sampai ada kata ditolak. Kemudian kalau yang B, selanjutnya contohnya adalah advantage. Advantage sama disadvantage itu termasuk dalam noun ya, atau kata benda. Kalau advantage itu adalah kelebihan ya. Ini juga bisa kata benda atau ini ya, atau verb ya. Advantage itu adalah kelebihan ya. Kelebihan ya. Kalau disadvantage apa? Disadvantage itu adalah kekurangan. Nah, kita semua dilahirkan dengan kelebihan dan juga dengan kekurangan. Jadi kita sempurna.
Kemudian jawaban yang contoh selanjutnya adalah bad ya, bad dan good. Oke. Kalau bad itu apa nih adik-adik? Bad itu adalah jelek ya. Termasuk ke dalam adjektif atau kata sifat ya, jelek. Nah, kalau good apa artinya? Good itu adalah bagus gitu ya, jelek atau bagus. Oke. Lawannya bagus ya. Kemudian ada kata cold ya. Cold artinya apa adik-adik? Cold itu artinya adalah dingin. Dan dia antonimnya itu adalah dari hot gitu ya, termasuk ke dalam adjektif atau kata sifat. Berarti cold itu artinya adalah dingin. Wow. Hot itu artinya adalah panas ya. Oke. Wow, sekarang musim dingin. Oke, dan nanti akan ada musim panas. Oke. Lalu kita ada contohnya dark ya. Oke, dark dan juga difficult. Sorry. Kenapa difficult nih? Salah baca kakaknya. Oke. Dark ini dengan a light ya. Oke. Kalau dark itu artinya adalah apa nih adik-adik? Dark itu dan light itu termasuk ke dalam adjektif atau kata sifat. Kalau dark itu artinya gelap atau hitam. Atau malam. Coba, mana yang benar? Dark itu gelap, hitam, atau malam. Oke, mana komennya? Silakan. Oke, luar biasa sekali. Yang selanjutnya adalah false ya, false dan juga true ya, true false ya, false and true. Oh my god, true or false ya. Kalau termasuk dalam adjektif juga atau kata sifat. Kalau false itu artinya apa adik-adik? Artinya adalah salah ya. Kalau misalnya true artinya adalah benar. Ternyata kamu benar. Lagu apa ya? Oke. Nah, di sini ya. Oke, berarti ini banyak banget soal-soal yang harus kita kuasai ya adik-adik semua, memang luar biasa. Oke, ingat ya, ini adalah antonim, berarti kebalikan dari kata tersebut gitu ya, atau lawan dari kata tersebut gitu ya. Oke. Ingat ya, antonim, jangan lupa. Dalam bahasa Inggris juga banyak banget. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada type of question in UTBK. Oke. Nah, berarti tipe-tipenya tuh kayak gimana sih? Tipe soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan tentang antonim dalam UTBK itu. Oke. Mari kita lebih cek satu-satu. Oke. Kakak di sini cuma nulisin 3 ya. Oke, di sini ada soal yang pertama itu adalah soal lagi. Contohnya, what is the opposite word bla 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 in line or paragraph? Berarti adik-adik, sorry, what opposite of the word? Sorry, ini bukan if ya, ini of harusnya. Oke, ini kayak typo deh. Oke, what is the opposite of? Oke, kakak sempurnakan di bawah ya. What is the opposite? Oke, of the word? Oke. Of the word berarti kata apa? Bla 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 misalnya. Oke. Inline ya. Ini bla bla blanya tapi ini bukan titik ya. Ini garis. Oke. Inline gitu ya. Di baris atau paragraf. Oke. Kapan nih kira-kira? Oke. Nah, ini ya. Ini bagi yang baru gabung, ini bukan if ya, tapi ini of. Sorry, ini such kind of typo. Oke. Kemudian selanjutnya ini adalah the opposite. Oke. Oh, sorry, berarti kakak garis dulu. Berarti kata the opposite. Oke. Kata the opposite aja. Kebalikan berarti biasanya tuh udah merujuk kepada antonim ya. Oke. Selanjutnya kita ke bagian yang kedua, itu adalah the opposite of the word bla 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 is. Ini langsung banget ya. Oke, the opposite of the word berarti ya, opposite of the word. Oke lah, ini. Oke, halo adik-adik semua. Mohon maaf banget ya, tadi ada gangguan dari jaringan itu ya, dari internetnya. Tapi tidak mengurangi kebahagiaan dan kesempatan kita buat belajar ya. Oke. Coba kakak mau absen lagi ya. Adik-adik dari mana aja nih? Oke, tinggal kita praktis tes buat antonim aja ya. Nah, sudah siap nih adik-adik? Sudah siap belum?
Oke, coba. Oke, kalian dulu. Oke, mana yang siap lulus UTBK 2021 ke PTN impiannya? Ada UI, Unpad, UPI, dan lain-lain ya. Yang luar biasa banget. Oke, siap nih adik-adik buat tesnya? Oke. Mari kita langsung cek. Oke. So ya, what is the opposite of the word hospitality in the third paragraph ya? Oke, itu artinya adalah apa kebalikan dari kata hospitality ya? Atau apa sih kata hospitality itu di paragraf ketiga? Oke, hospitality ini artinya adalah apa adik-adik? Artinya adalah keramah tamahan ya. Oke, keramah tamahan. Kemudian kita cek untuk jawaban yang pertama adalah warm. Oke, warm ini adalah apa adik-adik? Kehangatan ya. Warm ini artinya adalah kehangatan. Kemudian untuk jawaban yang B itu adalah kindness. Kalau kindness itu artinya apa? Mana sih jawabannya yang paling tepat adik-adik? Oke, apakah yang A, B, C, D, atau E? Yang paling tepat jawaban untuk kata hospitality, keramah tamahan itu adalah apa? Adalah jeng-jeng. Kalau kehangatan itu relate sih dengan hospitality ya. Oke, sorry, berarti ini adalah salah ya jawabannya. Kenapa jadi kakak bilang, kenapa kakak tulis benar? Salah ya, berarti jawabannya adalah yang mana? Kindness, bukan. Creativity, bukan juga. Atau jawabannya adalah hospitality, permusuhan. Yes, this is the answer ya. Oke, kalau yang E, sharing, berbagi itu artinya salah ya. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban yang D, hostility. Oke. Nah, kemudian sambil nunggu ya, sambil nunggu banyak yang komen nih. Kakak mau kasih tahu lagi ya bahwa this is the first paragraph, this is the second paragraph, and this is the third paragraph ya. Oke, coba adik-adik, kalau baris itu yang mana? Ini baris ya. Baris ini baris pertama, ini baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam. Ini baris ke-7, baris ke-8, baris ke-9, baris ke-10, baris ke-11, baris ke-12, baris ke-13, baris ke-14, baris ke-15, baris ke-16, baris ke-17. Oke. Coba nih, udah pada gabung lagi belum adik-adik? Oke. Mana nih? Oke, kita absen dulu ya. Oke, untuk lanjut ke soal berikutnya. Oke. Yuk kita absen lagi adik-adik. Ada yang dari mana nih? Ada yang dari Jogja, ada lagi Padang, Semarang, Jakarta. Oke, Bukit Tinggi, Bandung. Halo semuanya. Oke, kalau Bandung dekat ya. Oke, kemudian dari mana lagi nih? Dari Pangkal Pinang, Kuningan, Jawa Barat. Luar biasa ya. Mari kita lanjut ke soal berikutnya adik-adik. Oke, kita bahas soal antonim ya. The opposite of the word beautiful ya in the third paragraph is, berarti kebalikan dari kata cantik ya di paragraf yang ketiga adalah, coba kakak mau ngomen dulu. Ada yang dari JKT48. Wow, luar biasa. Aita kata. Jangan dihapus, nggak apa-apa. Seru-seruan nggak sih? Sambil belajar, sambil bermain. Oke, karena itu seru banget. Oke, lanjut ya. Berarti kebalikan dari kata beautiful atau cantik ya, itu adalah di paragraf yang ketiga adalah apa? Oke, cantik ya. Cantik. Oke, apa nih? Apakah yang A? Wonderful. Wow, wonderful itu artinya adalah
menakjubkan. Seperti siapakah yang menakjubkan itu? Oke. Kemudian jawaban yang B itu adalah pretty, ya. Pretty itu adalah cantik juga, ya. Oke. Selanjutnya untuk jawaban yang C adalah friendly. Friendly itu adalah ramah. Wow, siapa sih yang ramah itu? Kemudian untuk jawaban yang D itu adalah ugly, ya. Ugly ini adalah jelek, ya. Waduh. Oke, kemudian ada yang E adalah good looking. Oke, good looking itu artinya adalah berpenampilan yang menarik, ya. Oke, berpenampilan. Oke, menarik. Oke. Kira-kira siapakah di sini yang good looking? Semoga kita semua good looking. Oke. Jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Ini ada yang komen dari kakak Krismanda Desi. Oke, jawabannya adalah D. Kita cek ya. Untuk jawaban yang A, wonderful, itu benar atau salah nih adik-adik? Oke, kata beautiful ini, kalau misalnya opposite atau antonimnya menakjubkan itu salah ya. Oke. Karena menakjubkan itu sama dengan relate-nya itu ke beautiful. Terus kayak yang B, pretty, cantik itu sama ya dengan beautiful itu sendiri, salah. Kemudian yang C, friendly, ramah juga salah. Berarti yang D, ugly, jelek. Waduh, berarti ini jawabannya yang tepat. Ya? Oke, kemudian jawaban yang E adalah good looking ya. Good looking itu berpenampilan menarik juga salah. Yuk absen dulu adik-adik. Absen dulu dari mana lagi nih? Oke, tadi kakak minta maaf banget ya karena ada technical problem ya. Jadi ada jaringan atau internet yang kurang baik mungkin ya. Oke, maklum sekarang lagi musim hujan gitu ya di mana-mana. Jadi adik-adik semua harus tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa adik-adik semua untuk selalu membawa payung misalnya ke luar rumah ya, jaga-jaga atau membawa jas hujan bagi yang mau perjalanan. Oke, dari Makassar, dari Kak Adinda Parama. Oke, wow, jauh sekali ya. Makassar itu berarti Sulawesi Selatan. Wow, luar biasa. Oke, Jakarta. Halo, Syarafina Hasilah. Oke, dari Jakarta. Ada lagi? Sebelum kita bahas soal berikutnya, Putus Sibau, Kalimantan Barat. Wow, luar biasa gitu ya. Kakak baru pertama kali dengar daerah Putus Sibau. Semoga kakak bisa nanti ke sana ya buat main liburan gitu ya. Amin. Lanjut nih, dari mana lagi? Dari mana lagi adik-adik? Oke, sebelum kita bahas lagi ya, karena tadi ada permasalahan technical problem gitu ya. Dari mana lagi? Ayo, komen lagi. Dari tadi ya. Lanjut kalau gitu ya, kita nggak bahas soal lagi. Oke, di sini ada soal what is the opposite word of upper in the first paragraph? Oke, kata upper ya adik-adik. Kata upper itu apa sih? Upper itu berarti atas ya. Oke. Nah, oke, di mana? Di first paragraph. Berarti ini ya, ini first paragraph. Ini second paragraph gitu ya. Nah, oke. Kata upper sendiri. Oke, mana jawabannya adik-adik? Coba dibantu jawab ya. Oke, apakah jawabannya yang A, nice gitu ya? Nice ataukah B, advance, atau yang C, progress, atau yang D, superpower, oke, atau yang E, lower ya? Oke, mana jawabannya? Coba adik-adik. Nice artinya apa adik-adik? Nice artinya apa? Coba komen. Silahkan. Nice, wow, kamu tuh nice banget ya, gitu ya. Oke, bagus. Oke, dari Erlarita Mesya. Oke, nice itu bagus atau baik ya. Kalau advance apa? Advance. Oke, silakan komen adik-adik. Siapa cepat dia dapat pahala. Oh, luar biasa. Karena yang lainnya jadi tahu juga ya. Advance apa adik-adik? Oke, masih kakak tunggu komen-komennya dari adik-adik. Advance apa? Advance. Oke. Advance itu artinya adalah
atas ya. Oke. Oke, atas ya. Oke, atau juga artinya adalah maju ya. Oke. Sorry, oke, atas, maju atau terdepan nih. Coba kakak mau tes atas, maju atau terdepan. Oke, advance ya. Advance itu berarti dia adalah terdepan. Jadi banyak banget artinya dari bahasa Inggris ini ya adik-adik. Jadi jangan bisa terdepan, bisa juga maju ya. Jadi jangan sampai ini tuh kata ini tuh artinya tuh adalah maju gitu ya. Bukan, itu adalah ini itu adalah ini, bukan. Kalau satu kata dalam bahasa Inggris itu biasanya banyak juga artinya dalam bahasa Indonesia, karena begitu banyak bahasa di Indonesia itu begitu beragam gitu ya. Jadi kalau di sana cuma satu kata, di kata itu banyak banget katanya. Oke. Kemudian yang C, progress itu artinya apa? Progress. Oke. Progress itu artinya adalah kemajuan. Oi, mantap ya. Atau perkembangan juga bisa ya. Oke. Kemudian atau jawabannya proses juga bisa ya. Tapi proses itu ada juga bahasa Inggrisnya, proses. Oke. Kemudian yang D itu adalah superpower. Apa adik-adik? Oke. Dari mana nih yang mau jawab superpower? Berarti apa? Adik kuasa. Luar biasa nih. Ini bahasa Indonesianya bagus banget ya. Superpower, adik kuasa atau kekuatan super. Oke. Iya, untuk kata progress sama proses itu beda, Kak. Oke. Progress itu dalam proses itu ada progress. Nah, oke. Kalau proses itu adalah proses itu adalah prosesnya gitu ya, jalannya. Kalau progress itu adalah bagian dari perjalanan itu gitu ya. Progresnya, kemajuannya, ada kemajuan kayak lebih ke arah hasil gitu ya. Oke, tapi belum hasil juga, tapi masih di atasnya dari proses itu. Oke. Nah, kemudian ada yang E, lower. Lower itu adalah berarti di bawah ya, lebih bawah ya, atau bawah. Karena di sini ada upper, berarti upper ini sudah pasti ya. Jawabannya adalah ya E, adik-adik. Oke. Ini kakak ada satu soal lagi kita bahas ya. Oke. Nanti adik-adik boleh nanya apapun itu, adik-adik boleh tanya seputar vocab atau bahasa Inggris lainnya di UTBK ini ya. Oke, kita cek untuk soal selanjutnya. To be sure, indulging in abundance is a cornerstone of the holiday. In the third paragraph. Oke, ini first paragraph ya. Seperti biasa, ini second paragraph. Oke, dan ini adalah third paragraph gitu ya, kata abundance. Oke, indulging abundance. Boleh kalau misalnya ngejawab soal kayak gini tuh adik-adik boleh lihat ke paragrafnya ataupun langsung fokus ke soal ini aja, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya ada jawaban kayak tadi tuh, kayak di sinonim, ada jawabannya tuh hampir mirip gitu ya, antara misalnya A dan B itu hampir mirip. Nah, berarti adik-adik bisa lihat teksnya dulu gitu ya. Kira-kira ini mana yang paling tepat gitu ya untuk menjawab soal tersebut. Oke. Nah, kata abundance. Abundance itu adalah apa adik-adik? Oke, abundance itu artinya adalah kelimpahan ya. Berarti lebih ke arah blessing, rahmat gitu ya. Oke, atau kekayaan harta kaya raya gitu ya. Kalau yang A jawabannya, soalnya dulu ya. What is the opposite of the word abundance? Oke, ini berarti menanyakan kebalikan dari kata abundance atau lawan kata abundance ya. Untuk pilihan yang A itu adalah prosperousness. Artinya apa nih adik-adik? Artinya adalah sama ya, kelimpahan juga. Oke, untuk jawaban yang B, fortune, ini apa adik-adik? Fortune cookies. Oke, keberuntungan ya. Oke, wah maaf nih kakaknya jadi JKT. Enggak sih, cuma kakak ingat aja. Oke, kalau yang C, property apa nih adik-adik? Property itu, nanti kakak jawab ya pertanyaannya. Property itu adalah kemiskinan ya. Oke, kalau riches apa? Kekayaan ya. Oke, kemudian kalau wealth itu adalah harta kekayaan ya, atau kekayaan juga. Oke. Nah, ada pertanyaan dari Erla Rita Meisha. Abundance itu bisa dibilang banyak nggak, Kak?
abundance itu iya bisa dibilang banyak, karena abundance itu kan kelimpahan artinya itu ya, berarti sesuatu yang berlimpah. Berarti lebih dari satu hal tersebut itu. Apa sih yang berlimpah? Misalnya punya mobil 17, waduh, amin deh. Punya motor 20 gitu ya. Nah, kelimpahan itu berarti bisa dibilang dari banyak gitu ya. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah mana adik-adik? Jawabannya adalah yang A. Betul apa salah? Salah dong. Masa kelimpahan dan kelimpahan ini kan bukan sinonim tapi antonim. Kalau yang B, keberuntungan, juga salah adik-adik, karena keberuntungan ini bukan antonim dari abundance. Kalau yang C, properti, ini adalah betul adik-adik. Wah, jawabannya pada betul ya. Nasib ya. Oke, ini abundance berarti yang kakak susah banget ya bacanya, karena jauh nih. Larita Mensya, CK. Nani, CK. Nadra, Larita, wak. Jawabannya wak. Prigista Ajeng, C. Oke, betul ya. Jawabannya adalah yang C, kemiskinan. Oke. Berarti jawaban yang D itu salah ya adik-adik ya. Karena yang D itu adalah kekayaan, dan juga jawaban yang E itu wealth ya. Oke. Nah, dari sini kakak bakal ngasih tips buat adik-adik semua biar bisa menjawab soal dengan baik ya. Oke, tips yang pertama adik-adik. Oke. Nih, kakak ngasih tipsnya di sini ya. Sorry banget ya. Oke, ini tipsnya buat sinonim, oke, dan antonim ya, untuk menjawab vocab sinonim, oke, atau antonim. Yang pertama adalah adik-adik langsung menjawab soalnya ya. Langsung fokus ke soal ya. Fokus ke soal dan jawaban. Oke, dan jawaban ya. Kalau soal dan jawabannya sudah tepat, pasti. Yang kedua adalah adik-adik bisa guess ya. Oke. Atau adik-adik bisa menerka. Nah, seperti soal yang tadi ya adik-adik. Kalau misalnya di dalam pilihan A, misalnya B, C, D, E, pilihan yang A dan B itu sama, hampir mendekati, maka biasanya itu soalnya adalah replace by. Berarti kalian cek dulu teksnya, apakah teksnya itu lebih menjurus ke A atau yang ke B. Oke, berarti ini yang pertama fokus soal dan jawaban, dan harus ngerti pastinya. Kedua adalah guess, menerka dari soal tersebut. Kalau misalnya soalnya jawabannya hampir ada yang sama. Yang ketiga yang paling penting adalah adik-adik reading gitu ya. Reading, ini paling penting banget untuk membaca adik-adik. Coba adik-adik mulai baca, terus adik-adik cek dulu teksnya itu, mana kata-kata yang paling sulit di teks itu tuh, cari sinonimnya gitu ya. Cuma tipsnya adalah ini sih, gak terlalu banyak, jadi lebih ke membaca. Oke, silakan adik-adik sekarang kasih soal ke kakak bakal jawab ya, waktunya masih banyak. Melia Parika, kalau misal kita gak tahu jawabannya atau ragu di UTBK, terus kalau kita jawab kan poin minus, terus menurut kakak mending isi apa? Oke, berarti kalau kita nggak tahu jawabannya atau ragu di UTBK, terus kalau misalnya kayak gitu mending nggak usah diisi. Kalau misalnya diisi itu nilainya 0 ya. Oke, kalau misalnya diisi minus, sorry. Kalau nggak tahu jawabannya atau ragu di UTBK, terus kalau kita jawab kan poin minus, terus menurut kakak mending isi apa enggak? Oh, nggak usah diisi. Kalau misalnya ragu atau nggak tahu jawabannya. Oke, karena kan UTBK itu poinnya kan kalau nggak ngisi berarti 0 ya. Oke, kalau salah gitu ya. Oke, nah kalau bisa ngisi berarti ada poin, kalau bisa salah minus, ya nggak usah diisi adik-adik. Ya. Oke, kalau dulu zaman kakak 2014 itu UTBK, kakak ngerjain semua soal bahasa Inggris, tapi matematika cuma diisi 3, lolos gitu. Berarti bener dong, insya Allah. Oke, selanjutnya ada soal-soal nggak? Ada pertanyaan apa lagi adik-adik? Oke, ada pertanyaan apa lagi seputar bahasa Inggris? Seputar UTBK? Oke. Kalau nggak kakak tutup ya? Oke, atau masih ada? Oke. Oh, coba kita cek dulu. Di sini ada yang dari mana nih? Ada yang dari... Kita absen dulu ya. Semoga yang absen lolos semua UTBK. Mana absen nih? Kota mana adik-adik semua? Dari mana aja? Oke.
Kakak perasaan tahun lalu meskipun nggak tahu isinya, jawab aja tahun ini minus kayak. Kakak perasaan tahun lalu meskipun nggak tahu isinya, jawab aja tahun ini minus kak ya. Kalau misalnya soal itu nggak dijawab itu minus gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak jawab itu minus. Kalau kalian isi tapi kalian ragu jadi minus. Kalau menurut kakak lebih baik kalian jawab karena kita tidak tahu kemungkinan benar atau salahnya jawaban tersebut. Tapi kalau misalnya minusnya lebih tinggi daripada nggak diisi, mending nggak usah jawab. Gitu. Kota Batu Sibau, Tulung Agung, Jawa Timur. Terus terima kasih kak, sama-sama. Oke, kalian luar biasa banget ya. Kakak doain semoga kalian semua lolos PTN. Pokoknya harus banyak belajar, harus banyak berlatih. Jangan lupa adik-adik buat minta doa ke orang tua ya. Oke, semangat terus karena belajar saja tidak cukup. Jadi semua harus banyak berlatih. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia pasti akan mendapatkan hasil terbaik. Dan adik-adik, kakak mau buat sebuah quotes gitu ya untuk kesempatan pada hari ini. Quotesnya adalah ini quotes dari kakak ya. Kakak pikir dulu. Deng-deng. Oke. Lebih baik. Oke, lebih baik menangis, ya. Lebih baik menangis karena gagal, oke, karena gagal daripada menyesal karena tidak pernah mencoba, ya. Karena tidak pernah mencoba, oke. Nah, ini quotes ini ya. Dan ada quotes lagi. Satu lagi buat menguatkan adik-adik ya. Buat lolos SBMPTN. Lolos keinginan adik-adik semua. Tuhan mudahkan ya. Believe in God. Oke. Believe in God. Oke. That you can do everything. Oke. Oke, jadi percaya pada Tuhan bahwa kita bisa melakukan segalanya gitu ya. Maksudnya tuh di sini tuh ada Tuhan yang akan membantu kita untuk melakukan segalanya dan achieve our dreams ya. Oke. Baik teman-teman semua, karena waktunya sudah mepet ya. Terima kasih banget buat teman-teman dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang sudah memperhatikan dari materi kakak pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang disemogakan, apa yang dicita-citakan menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang baik ke depannya ya. Semangat terus, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berdoa, minta restu ke orang tua, dan adik-adik minta yang terbaik. Karena yang terbaik itu adalah apa yang akan menjadi hebat untuk adik-adik semua. Terima kasih, semangat terus adik-adik. Kakak Agung Sahrudin mengucapkan sampai jumpa pada materi berikutnya. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Yeay.